There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semuanya semangat ya berarti ya. Udah pada sarapan kan ya? Iya Bu. Udah Bu. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga doa kita terkabulkan ya. Sekarang Ibu absen dulu ya. Nabila Isnaini Hadir Bu. Melita Sari Hadir Bu. lanjut. Aulia Firda hadir Bu. Aditya izin Bu. Izin ya. Suratnya udah ditaruh? Nanti Ibu lihat ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kalian udah belajar tentang yang Ibu suruh kemarin belum? Udah Bu. Tentang apa? Ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Biologi. Ya, bagus. Nah, dalam ruang lingkup biologi sendiri, kita kan kalian udah masuk ke kelas 10 ya, udah naik ke jenjang yang lebih besar. Tentunya pelajaran-pelajaran yang akan kalian dapat itu akan lebih rumit ke depannya ya. Nah, sebelum Ibu mempelajarkan kalian tentang ruang lingkup biologi, harusnya kita tahu dulu pengertian dari biologi. Ada yang tahu? Yang tahu? Belum tahu, Ibu kasih tahu ya. Biologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ada bios dan logos. Bios sendiri artinya makhluk hidup, dan kemudian logos sendiri itu artinya ilmu. Jadi ada yang bisa menyimpulkan biologi itu apa? Ya, coba lihat. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Ilmu biologi. Iya, ilmu biologi artinya apa? Tentang makhluk hidup. Ya, Ibu lengkapi ya. Ilmu biologi itu adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Seperti apa aja, kita sendiri makhluk hidup kan? Ada hewan, tumbuhan, dan manusia itu adalah makhluk hidup. Jadi kita mempelajari tentang itu semua. Nah, lanjut untuk ruang lingkup biologi. Next ya. Ini kelihatan kan sampai belakang? Kelihatan. Nah, untuk KB atau kompetensi dasarnya sendiri itu yang pertama, memahami tentang ruang lingkup biologi, permasalahannya terhadap berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupannya. Yang kedua itu kita atau kalian bisa menyimpulkan tentang
biologi berdasarkan objek dan permasalahannya pada berbagai tingkat organisasi kehidupan berdasarkan pengalamannya dan kajian teori. Ya. Lanjut, tujuan pembelajaran psikomotorik, tolong Mbak Meli dibacakan. Ya, tolong ya dibaca. Tujuan pembelajaran psikomotorik. 1. Siswa dapat mendemonstrasikan prosedur keselamatan kerja di laboratorium sesuai dengan petunjuk yang telah dipelajarinya. 2. Siswa dapat membuat tabel data hasil observasi, identifikasi objek, permasalahan, produk, dan profesi berbasis biologi. 3. Siswa dapat merancang penelitian sederhana tentang suatu objek biologi dan permasalahan pada suatu tingkat organisasi kehidupan melalui diskusi kelompok. 4. Siswa dapat menggunakan rancangan penelitiannya untuk praktik dari laboratorium atau di lapangan dalam rangka menerapkan metode ilmiah melalui kegiatan mandiri. Ya. Nah, jadi kalian udah paham kan mengenai tujuan pembelajaran dari ketiga tujuan pembelajaran tersebut? Sudah paham? Paham, Bu. Ya. Untuk selanjutnya itu ada karakteristik makhluk hidup. Nah, dalam makhluk hidup sendiri itu kita terdapat susunan sel-sel yang pertama. Yang kedua itu kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang ketiga itu kita dapat beradaptasi dengan lingkungan kita, dan yang terakhir kita dapat melakukan proses Kemudian struktur organisasi kehidupan. Nah, struktur organisasi kehidupan sendiri memiliki tingkatan-tingkatan. Ada apa aja? Yang pertama itu ada molekul, kemudian Sel, kemudian jaringan, lalu organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Nah, itu adalah struktur tingkatan organisasi kehidupan pada makhluk hidup. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Nah, dalam tubuh manusia sendiri terdapat beberapa susunan. Yang pertama itu ada sistem organ. Itu sistem organ di dalamnya itu memiliki banyak sel-sel peredaran darah. Nah, kemudian di dalam organ sendiri itu biasanya terletak ada jantung, ada apalagi paru-paru, ada apalagi hati. Nah, seperti itu. Nah, di dalam struktur organisasi kehidupan ini pada organ itu terdiri ada jantung tadi ya. Kemudian dalam jaringan sendiri ada apa? Otot jantung. Kemudian pada selnya itu ada otot jantung juga. Nah, di dalam sel itu terdapat molekul-molekul yang berisikan protein-protein di dalamnya. Itu paham sampai sini? Paham. Apakah ada yang ditanyakan? Kan ya. Nah, untuk struktur organisasi kehidupan selanjutnya itu ada individu. Individu itu kita sendiri. Misal ibu itu individu. Kemudian untuk populasi itu seperti kita. Berbagai individu yang disatukan itu membentuk suatu populasi. Nah, kayak kita kayak gini itu disebut populasi, sekumpulan orang-orang seperti itu. Kemudian struktur organisasi kehidupan juga ada, nggak hanya manusia tapi seperti ada sawah, seperti hutan hujan tropis gitu. Sekarang ini di depan kalian itu ada sawah. Sawah itu terdapat berbagai populasi, seperti populasi manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu disebut apa? Kalau yang berbeda-beda kan, kalau kita itu tadi suatu individu yang membentuk suatu kelompok itu disebut populasi. Nah, kalau sesuatu populasi seperti yang berbeda-beda seperti hewan, tumbuhan, dan tanaman itu disebut dengan komunitas. Nah, komunitas sendiri ini dapat berinteraksi satu sama lain atau saling menentukan satu sama lain. Nah, dan juga ada faktor-faktor abiotik di dalam sawah sendiri itu ada apa aja? Ada suhu, kemudian apa Nabila? Kemudian ya, benar yang dibilang Mbak Bila tadi, itu ada suhu, intensitas cahaya, pH, kelembapan, dan sebagainya. Kemudian membentuk suatu ekosistem yang dinamakan apa? Sawah. Ya. Lanjut. Kemudian ada hutan hujan tropis. Apa sih hutan hujan tropis? merupakan salah satu bioma dunia. Ya, jadi hutan hujan tropis itu merupakan salah satu
sangat geografis, sangat apa ya, sangat berbeda, sangat jauh dari kehidupan kita. Nah, dan di situ juga ada sekelompok tumbuhan atau sekelompok hewan yang tinggal di dalamnya, seperti itu. Paham sampai sini? Kemudian klasifikasi makhluk hidup. Ini ada peneliti namanya Carl Woese. Nah, beliau membuat klasifikasi makhluk hidup ke dalam 6 kingdom. Ada apa aja? Ada yang tahu semuanya? Belum? Ya. Yang pertama itu ada Archaebacteria atau Archaea. Nah, yang kedua itu ada Eubacteria. Kemudian yang ketiga itu Protista, lalu keempat itu ada fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, itu menurut Carl Woese tentang klasifikasi makhluk hidup. Kemudian ini akan membahas mengenai sistem klasifikasi 6 kingdom. Ada apa aja? Protista, Animalia, fungi, Plantae, Eubacteria. Nah, keenam ini merupakan klasifikasi dari 6 kingdom. Selanjutnya itu Ibu ingin membahas mengenai cabang-cabang ilmu biologi. Nah, yang pertama itu ada virologi. Ada yang tahu virologi itu apa? Ilmu-ilmu yang mempelajari tentang virus. Ya, virologi itu merupakan ilmu-ilmu yang mempelajari tentang virus. Kemudian yang kedua itu ada mikologi. Ada yang tahu mikologi apa? Ilmu-ilmu yang mempelajari tentang jamur. Bagus. Kemudian ada zoologi apa Mbak Meli? Ilmu-ilmu yang mempelajari tentang hewan. Ya, zoologi itu adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang hewan. Nah, kemudian botani. Ada yang tahu tentang botani? Tangan. Ya, tahu? Botani itu berarti ilmu-ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Kemudian yang terakhir ada entomologi. Apa? Babila tahu mungkin? mempelajari Tentang serangga. Ya, bagus. Pintar, semuanya udah pintar, udah ngerti ya, berarti mengenai cabang-cabang ilmu biologi. Kemudian yang kelima kita membahas mengenai pemecahan masalah biologi dengan metode-metode ilmiah. Nah, dalam biologi sendiri itu bukan hanya belajar tentang teori-teori saja, tapi belajar mengenai praktikum, penelitian, seperti itu ya. Jadi setelah ini mungkin kita akan ada praktikum, ada penelitian-penelitian ilmiah, seperti itu. Kemudian kita ambil contoh di sini tentang pengamatan adenium dalam pertumbuhan. Nah, di sini yang pertama itu ada apa aja? Ada pengamatan, pertanyaan, hipotesis, prediksi, dan eksperimen. Nah, ada yang bisa ngambil contoh gak? Kalau misalkan ibu tanya, kan pengamatannya itu pengamatan ciri-ciri adenium mengenai bentuk, warna, ukuran, dan tekstur. Nah, pertanyaan ibu di sini, mengapa warna mahkota bunga dalam suatu tanaman tidak sama? Kemudian ada yang bisa mengambil hipotesisnya. Coba Mbak Bila, hipotesisnya apa? Menurut Mbak Bila apa? Contohnya, lama perendaman biji adenium mengambil kecepatan perkecambahan. Ya, jadi hipotesisnya itu lama perendaman biji adenium mempengaruhi kecepatan perkecambahan. Kemudian yang selanjutnya itu ada prediksi. Coba Mbak Meli, apa prediksi menurut Mbak Meli di dalam praktikum kali ini? Contohnya tuh jika biji adenium direndam lebih lama, maka perkecambangan biji akan semakin cepat. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Meli. Kemudian eksperimen kita itu biji adenium yang direndam lama akan menyebabkan perkembangan biji semakin cepat. Ya. Kemudian dalam penelitian ilmiah sendiri memiliki tahapan-tahapan atau rancangan-rancangan sendiri. Yang pertama itu kita membuat kerangka acuan penelitiannya. Kemudian kita membuat proposal penelitiannya. Di dalam penelitian ilmiah itu kita harus mengikuti prosedur pelaksanaan penelitian. Nah, setelah kita melakukan prosedur tersebut, kita melakukan analisis data. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat laporan praktikum atau penelitiannya. Nah, laporannya juga punya kerangka-kerangka sendiri ya. Nah, di dalam kerangka acuan penelitian itu yang harus kita masukkan ke dalamnya itu ada judul penelitian, terus latar belakangnya, kemudian rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan hasil penelitian. Nah, setelah kita membuat kerangka acuan penelitian, kemudian
variabel penelitian. Kemudian kita harus mencari tinjauan pustaka atau seperti buku, seperti jurnal, kayak gitu ya. Kemudian kita harus mencari hipotesis pada penelitian tersebut. Kemudian kita harus merancang metode penelitian dalam melakukan eksperimen atau pengamatan. Kemudian kita harus menentukan jadwal penelitiannya. Nah, untuk selanjutnya prosedur pelaksanaan penelitian. Nah, penelitian ini tadi kan kita mengambil contoh adenium ya, penelitian pengaruh suhu perendaman biji adenium terhadap perkecambahan, kecepatan perkecambahan. Yang pertama itu kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Kemudian kita harus merendam biji adenium, dan yang langkah terakhir kita harus mengamati dan menuliskan hasilnya ke dalam tabel pengamatan. Nah, untuk selanjutnya kita yang keempat melakukan analisis data. Nah, analisis data itu apa sih? Ada yang tahu analisis data itu apa? Kayak mendeskripsikan data, Bu. Ya, analisis data itu merupakan analisis data atau mengolah data hasil penelitian sehingga membuktikan kebenaran pada hipotesis yang akan kita lakukan. Contohnya itu analisis data mencari nilai rata-rata kecepatan perkecambahan biji adenium pada tiap perlakuan. Nah, dalam menganalisis data sendiri ada 3 tahapan. Ada apa aja? Mbak Ul tahu? Mendeskripsikan data. Ya, mendeskripsikan data. Kemudian menginterpretasikan data, ya. menganalisis data. Ya, benar. Ada mendeskripsikan data, ada menginvestasikan data, yang ketiga menganalisis data. Nah, untuk yang terakhir itu kita harus membuat laporan penelitian. Nah, setelah kalian melakukan pengamatan atau penelitian atau pada praktikum itu, kalian harus membuat laporannya. Nah, dalam laporan sendiri itu juga punya langkah-langkah tersendiri ya. Yang pertama itu dalam bab pertama itu ada pendahuluan, kemudian bab kedua ada tinjauan pustakanya, yang ketiga metode penelitiannya, yang keempat data dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran, kemudian yang terakhir itu ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah, dalam pendahuluan itu berisi mengenai apa saja, pengertian apa saja yang ada di dalam praktikum kalian, gitu-gitu, bahan-bahannya, kemudian tinjauan pustakanya, kemudian metodenya yang kalian gunakan itu metode apa gitu, dan data dan pembahasan juga itu nanti bisa ditulis atau diketik menggunakan laptop seperti itu. Mbak Mary ngantuk ya, Mbak? Kemudian keterkaitan biologi dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, dalam biologi itu kita nggak cuma belajar tentang hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya dan manusia seperti itu. Kita juga belajar terkait dengan kimia, fisika, matematika, TIK, antropologi, kemudian sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, banyak sekali kaitan-kaitannya dengan ilmu biologi. Karena dengan biologi itu, dengan kita belajar biologi itu berarti kita menghargai seluruh ciptaan Tuhan. Kita jadi tahu apa aja yang Allah ciptakan di dunia ini itu dan kegunaannya apa saja, seperti itu. Kita jadi tahu semua tentang itu. Kemudian di sini ada dampak negatif perkembangan teknologi. Yang pertama itu hama menjadi resisten akibat penggunaan pestisida. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kemudian itu ada yang hama itu, mohon maaf, hama itu yang ini. Kemudian itu ada kerusakan ekosistem. Nih, ini contoh dari kerusakan ekosistem ya, karena manusia menggunakan ekosistemnya terlalu berlebihan. Nah, kemudian ada senjata biologi yang digunakan seenaknya atau tidak pada tempatnya. Kemudian selain dampak negatif, pasti juga ada dampak positifnya terkait perkembangan teknologinya. Di dalam bidang pertanian itu dampak positifnya ada kultur jaringan. Ada yang bisa menyebutkan di dalam bidang peternakan positif perkembangan teknologinya itu apa dampak positifnya? Mungkin Mbak Aul tahu? Nggak tahu ya. Mbak Meli mungkin tahu di bidang peternakan dampak positifnya apa? Inseminasi buatan. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian dalam bidang industri, Mbak Bila tahu mungkin? Contohnya kayak susu fermentasi, Bu. Ya, fermentasi susu atau pembuatan yogurt kayak gitu ya. Kemudian di dalam bidang kesehatan itu ada identifikasi virus, contohnya seperti itu. Nah, udah selesai.
Saya Bu, Iya, silakan Mbak Bila. saya ingin bertanya apa aja sih dampak dari biologi itu di kehidupan sehari-hari? Nah, bagus pertanyaan Mbak Bila tadi, dampak-dampak yang terkait dengan biologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tuh ada dampak-dampaknya di dalam ilmu kesehatan, kedokteran, peternakan, terus kemudian pertanian, seperti itu banyak sekali dan lain sebagainya, itu banyak sekali yang terkait dengan dampak-dampak biologi. Nah, di sini mungkin ada yang bisa membantu Ibu menjawabnya, pertanyaan dari Mbak Nabila. Saya Bu, Silakan Mbak Aul. di bidang kedokteran itu ada ilmu biologi yang digunakan untuk proses transplantasi organ manusia. Tujuannya adalah untuk mengganti organ yang rusak dengan organ yang masih berfungsi dengan baik. Selain itu, biologi juga bermanfaat untuk proses bayi tabung. Tentunya hal ini akan sangat membantu bagi para ibu yang sulit mempunyai anak. Selain itu, di bidang kesehatan juga ilmu anatomi yang mempelajari tentang struktur tubuh kita. Fisiologi yang mempelajari tentang bentuk dan fungsi tubuh kita. Histologi yang mempelajari tentang jaringan tubuh kita. Dan masih banyak lagi. Ya, bagus jawaban dari Mbak Aul tadi. Berarti Mbak Aul membahas tentang kedokteran dan kesehatan ya. Nah, selain dua itu apa ada lagi yang bisa menjawab terkait tentang yang lainnya? Saya Bu, Iya, silakan Mbak Meli. ada lingkungan di bidang ini biologi sangat bermanfaat untuk memberi pemahaman kepada kita akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Gambar di bawah ini merupakan contoh dampak negatif dari pembuangan sampah anorganik yang mencermati lingkungan dan pastinya akan mempengaruhi habitat dan sekitarnya. Yang kedua ada peternakan. Pada bidang peternakan, biologi digunakan untuk memproduksi bibit unggul dengan hibridasi untuk hewan ternak. Nah, hibridisasi sendiri adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh organisme baru yang unggul dengan cara mengawinkan dua organisme berbeda. Organisasi tersebut memiliki sifat-sifat yang unggul. Selain pada hewan, hibridisasi juga dapat dilakukan pada tanaman. Udah Bu. Ya, benar banget tadi jawaban dari anak-anak semua itu benar semua ya, dari bidang kedokteran, peternakan, kemudian pertanian, kemudian kesehatan, itu benar semua ya. Jadi, dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi Ibu rasa kalian sudah paham semua, benar? Benar. Ya, kalian sudah paham semua. Nah, sebelum itu Ibu ingin mengajak kalian bermain games terlebih dahulu. Yeay, kita main games dulu ya. Jatuh Bu. Ya, diambil dulu Mbak Meli. Ya. Ibu akan membagikan kita bermain tentang make and match, yaitu menyamakan atau mencocokkan pengertian dengan artinya. Kan kita udah belajar nih dari pertama sampai akhir, karena ini sebelumnya ada pertanyaan lagi atau tidak? Tidak Bu. Gak ada ya, berarti udah pada paham semua. Berarti nanti dalam game ini kalian Ibu rasa sudah paham ya. Nah, sekarang kalian bikin kelompok jadi satu. Ibu akan membagikan kartunya, make dan match-nya. Jadi kalian harus menyamakan atau menyatukan. Nah, nanti di akhir ini kalian membuat presentasi. Nah, yang presentasi satu-satu dibagi-bagi tugasnya ya. Ya Bu. Ya. Silakan nih, Mbak Bila, bisa melingkar duduk ya. Untuk membahas ini kalian bisa melingkar. Ini bioteknologi sama ini dua patologi ini dampak negatif. Ini patologi ini mana nih? Ini patologi. udah Bu. Gimana anak-anak, apakah ada kesulitan? Nggak ada Bu. Sampai sini sudah selesai? Selesai. Sudah. Berarti siap untuk presentasi ya, satu-satu ya. Iya Bu. Udah dibagi anak-anaknya?
Udah Bu. Udah Bu. Ya. Bu, saya Bu ingin mempresentasikan duluan. Iya, silakan. Jadi hasil diskusi kami yaitu tentang ekologi. Ini sangat cocok dengan pengertian dari mengenal perilaku makhluk hidup dan hubungannya dengan lingkungan. Selanjutnya saya Bu yang ingin mempresentasikannya. Yang kedua ada bioteknologi. Ini cocok dengan atau artinya itu ilmu tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Saya Bu ada patologi. Ini cocok dengan pengertian dari ilmu mengenal parasit penyebab penyakit. Selain itu juga saya menemukan pengertian dari genetika, yaitu cocok dengan membahas tentang ilmu tentang pewarisan sifat. Dan yang terakhir ada dampak dari negatif ilmu biologi, artinya itu dapat menyebabkan pencemaran biologi karena jika makhluk hidup transgenil lepas ke alam bebas dan kawin dengan makhluk normal bisa menghasilkan keturunan yang mutan Bu. Udah. Ya, berarti tadi dari hasil diskusi tadi Ibu ngasih kartunya, ada berapa kartu yang 5. harus dicari? 5 ya. Ada apa aja? Dampak negatif ilmu biologi. Nah, tadi apa? Siapa yang jawab dampak negatif ilmu biologi? Meli. Mbak Meli ya? Ya. Mbak Meli tadi menjawab dapat menyebabkan pencemaran biologi. Ya, itu dampak-dampak negatif dari ilmu biologi. Nah, kemudian tadi patologi. Siapa yang jawab? Patologi. Mbak Meli ya? Mbak Meli juga tadi menjawab patologi. Apa itu Mbak Meli? Patologi? Ilmu mengenal parasit penyebab penyakit Bu. Ya, benar sekali yang disebutkan Mbak Meli tadi. Kemudian genetika, bioteknologi, dan ekologi. Berarti Ibu rasa sampai sini semua sudah paham mengenai materi ruang lingkup biologi. Apakah sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada Bu. Tidak ada? Tidak. Ya, sampai sini berarti cukup sekian yang dapat Ibu jelaskan. Sebelum Ibu tutup, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan pada pertemuan pagi hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Bila. Jadi kesimpulan pelajaran pagi hari ini mengenai ruang lingkup biologi adalah membahas kajian berbagai persoalan dengan fenomena kehidupan makhluk hidup pada berbagai tingkat organisasi kehidupan dan interaksinya dengan faktor lingkungan Bu. Ya, bagus Mbak Bila tadi bisa mengambil kesimpulan dari pelajaran pada pagi hari ini. Sampai sini berarti paham semua ya? Paham Bu. Ya, mengenai ruang lingkup biologi Ibu rasa semua sudah paham. Dan jangan lupa minggu depan pelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam lingkungan biologi. Nah, dari situ dan untuk minggu depan ada ulangan harian ya? Iya Bu. Ya. Jangan lupa belajar. Iya, jangan lupa belajar ya. Oke Bu. Nah, sampai sini beneran udah nggak ada yang ditanyain lagi nih? Nggak ada Bu. Berarti udah paham semua? Paham. Cukup? Cukup. Ya, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucap hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan kalian bisa mengamalkan ke teman-teman kalian yang belum masuk pada hari ini ya. Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa setelah ini dikerjakan tugas-tugasnya, belajar dengan baik. Ibu pamit ya. Iya Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Hati di jalan ya Bu. Iya. Semoga ketemu jodoh ya Bu. Amin. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing.